Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan Surah Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 12 ayat 1 sampai 3 dengan tajuk ini. Kenapa tidak semua orang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan? Mari kita baca ayat yang pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang, Paulus berbicara tentang Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dan pelayanannya dalam hidup setiap orang percaya. Dalam ayat 2 dan 3 berkata, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Paulus mengingatkan mereka tentang siapa diri mereka sebelum mereka mengenal Allah. Tanpa Roh Allah, mereka telah ditarik kepada penyembahan berhala yang bisu. Paulus berkata, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Tanpa berpikir. Sebab tanpa Roh Allah, mereka tidak ada pengetahuan akan kebenaran Allah. Mereka hidup dalam kegelapan yang menyembah berhala. Tetapi apabila mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menerima anugerah Roh Kudus. Mereka mendapat pencerahan kepada kebenaran-kebenaran Allah. Dan karena itu, seorang yang telah disatukan dengan Roh Kudus yang diam di dalamnya tidak akan dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Tidak mungkin ya. Tidak mungkin seorang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus akan menghujat Tuhan Yesus. Hanya ada pujian dan syukur untuk Tuhan Yesus. Sebab satu daripada peranan Roh Kudus adalah memuliakan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 16 ayat 14 berkata begini. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus mahu memuliakan Tuhan Yesus. Itulah keinginan Roh Kudus. Melihat Yesus dimuliakan dan memberitakan kebenaran kepada kita semua. Amin. Oleh itu, seorang yang benar-benar selamat dan memiliki Roh Kudus yang diam di dalamnya akan memiliki keinginan yang sama untuk memuliakan Tuhan Yesus. Orang itu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan Yesus, ya. Hidupnya akan memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Demikian juga seorang yang didiami Roh Kudus akan dapat menerima kenyataan tentang ketuhanan Yesus. Dan karena itu dia akan dapat mengakui Yesus adalah Tuhan. Itulah juga satu cara untuk menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus. Yaitu apabila kita mengakui ketuhanan Yesus dalam pujian dan penyembahan kita. Jadi, kita yang telah diselamatkan seharusnya memiliki suatu keinginan yang lebih kuat dan kerinduan yang lebih dalam untuk mau
lebih mengenal Tuhan Yesus dan menyembahnya. Haleluya. Dan karena itu, jika hidup kita dipimpin Roh Kudus, kita tidak akan mudah diperdayakan dan disesatkan oleh roh-roh lain yang membawa kita kepada penyembahan berhala. Haleluya, saudara. Ya, mungkin hari ini kita tidak lagi sujud kepada patung seperti jemaat Korintus yang dahulu. Tetapi zaman ini juga mempunyai berhala-berhala bisu yang diam-diam merebut perhatian, merebut kasih dan kerinduan hati kita daripada Kristus. Nah, saudara, salah satu contohnya ialah handphone yang kita pegang setiap hari. Bukan gadget itu sendiri yang menjadi berhala, bukan. Tetapi apabila perhatian, kerinduan kita dan kebergantungan hati kita lebih tertuju kepadanya daripada kepada Kristus, ya pada saat itulah ia telah mengambil tempat yang hanya layak bagi Tuhan. Ya, kita lebih bersemangat membaca FB, yaitu Facebook, daripada membaca FT, yaitu firman Tuhan. Kita menghabiskan lebih banyak masa memegang handphone daripada memegang Alkitab. Dan kalaupun pegang Alkitab, Alkitab tidak pegang kita. Kita tidak lagi merenungkan firman. Ya, karena pikiran kita sudah penuh sesak dengan maklumat, sesak dengan notifikasi dan video pendek. Ya, kita pandai scrolling, ya, cari berita-berita yang baru, yang terkini. Tetapi kita tidak lagi mencari kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan. Saudara, jikalau kita tidak dapat mengawal masa dan perhatian kita, kita sudah jatuh dalam ketagihan dengan benda yang kita pegang dalam tangan kita. Kita telah menjadi hamba kepada handphone yang kita miliki. Bukan kita yang memiliki handphone, tetapi handphone yang memiliki kita. Apakah ini adalah kehendak Tuhan? Saudara, kehendak Tuhan dalam ayat ini, Roma 12 ayat 2, adalah supaya kita memperbaharui pemikiran kita, budi kita, supaya kita dapat mengenal kehendak Tuhan, dan supaya kita hidup kembali, yaitu hidup kita kembali diarahkan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Hanya Roh Kudus dapat melepaskan hati kita daripada berhala-berhala bisu ini dan mengarahkan kembali perhatian kita kepada Yesus, sehingga dari hati yang tulus kita dapat berkata, Yesus adalah Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kudus, kudus, kuduslah Engkau Allah yang Maha Esa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Menolong kami untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Hati kami dapat diperbaharui dengan kerinduan yang lebih dalam untuk mengenal Tuhan Yesus. Hidup kami dapat diubah dengan keinginan yang lebih sungguh untuk menjadi serupa Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolong kami untuk menyingkirkan segala berhala dalam hati dan pemikiran kami, supaya kami dapat memberikan ibadah yang terbaik dan tempat yang terutama kepada Tuhan Yesus. Tolong kami untuk hidup mentaati bimbingan dan suara Roh Kudus daripada dipengaruhi oleh tarikan-tarikan dan gangguan-gangguan yang ada di sekeliling kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.